Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Atas asung Ketua Nugraha yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa mempertimbangkan bisama kesucian gunung-gunung dan kahyangan jagat Padma Buana hasil Saber Kerta Sulinggi Hindu Desta Bali hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 untuk mencegah pelanggaran kesucian tentang keberadaan tempat-tempat yang disucikan seperti gunung, laut, dan parahyangan. Yang kedua, kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Yang ketiga, kebijakan keimigrasian yang diarahkan untuk menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan tetap menjaga keamanan negara dan ketertiban umum. Yang keempat, keputusan rapat dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia hari Kamis tanggal 13 April 2023 untuk menyusun narasi tunggal Des and Dun wisatawan mancanegara. Dan yang kelima, tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan serta menjaga citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata utama dunia. Selanjutnya, dalam surat edaran ini memperlakukan tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, mewajibkan kepada wisatawan asing untuk A. Memuliakan kesucian pura, pertima, dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. B. Dengan sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali dalam kegiatan prosesi upacara dan upacara yang sedang dilaksanakan. C. Memakai busana yang sopan, wajar, dan pantas pada saat berkunjung ke kawasan tempat suci, daya tarik wisata, tempat umum, dan selama melakukan aktivitas di Bali. D. Berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya, dan tempat umum lainnya. E. Membayar pungutan wisatawan asing sebelum keberangkatan atau selama berada di Bali secara elektronik melalui website https://bali.gov.id. Ini tolong ditekankan, membayar pungutan wisatawan asing, karena baru membayar wisatawan asing yang datang ke Bali 32% yang membayar. F. Didampingi pemandu wisata yang memiliki izin atau berlisensi, memahami kondisi alam, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat Bali saat mengunjungi daya tarik wisata. G. Melakukan penukaran mata uang asing di penyelenggara kegiatan usaha penukaran usaha valuta asing yang resmi, baik bank maupun non-bank, yang ditandai dengan adanya nomor izin dan logo QR Code dari Bank Indonesia. H. Melakukan pembayaran dengan menggunakan kode QR standar Indonesia. I. Melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah. J. Berkendaraan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain memiliki surat izin mengemudi internasional atau nasional yang masih berlaku, tertib berlalu lintas di jalan, berpakaian sopan, menggunakan helm, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak memuat penumpang melebihi kapasitas, serta tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan atau obat-obatan terlarang. K. Menggunakan alat transportasi yang layak pakai roda 4 yang resmi bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewaan transportasi roda 4. I. L. Tinggal atau menginap di tempat usaha akomodasi yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan M. Mentaati segala ketentuan
atau aturan khusus yang berlaku di masing-masing daya tarik wisata dan aktivitas wisata. Selanjutnya dalam surat edaran ini juga menuangkan mengenai larangan bagi wisatawan asing, yaitu A. Memasuki Utamani Mandala dan Madyanani Mandala, tempat suci atau tempat yang disucikan seperti pura, pelinggi, kecuali untuk keperluan bersembahyang dengan memakai busana adat Bali atau persembahyangan dan tidak sedang datang bulan atau menstruasi. B. Dilarang memanjat pohon yang disakralkan. C. Dilarang berkelakuan yang menodai tempat suci dan tempat yang disucikan, pura, pertima dan simbol-simbol keagamaan, seperti menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan atau tanpa pakaian bahkan. D. Dilarang membuang sampah sembarangan dan atau mengotori danau, pantai, sungai, laut, dan tempat umum. E. Dilarang menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, polietilena atau styrofoam, sedotan plastik, dan minuman kemasan plastik. F. Dilarang mengucapkan kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, masyarakat lokal maupun sesama wisatawan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, seperti menyebarkan ujaran kebencian dan informasi bohong atau hoax. G. Dilarang bekerja dan atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dan H. Dilarang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti flora dan fauna, artefak budaya, benda-benda yang sakral, melakukan jual beli barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang. 3. Wisatawan asing yang melanggar ketentuan pada angka 1 dan angka 2 akan ditindak tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 4. Bagi wisatawan asing yang belum membayar pungutan wisatawan asing dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan di daya tarik wisata. 5. Mengimbau masyarakat agar berperan aktif melaporkan apabila ditemukan pelanggaran oleh wisatawan asing melalui WhatsApp siaga nomor 081 287 590 999. 6. Menugaskan kepada Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk melakukan pengawasan secara ketat guna memastikan pelaksanaan surat edaran ini. 7. Kepolisian daerah Bali agar melakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap pelaku pelanggaran. 8. Semua pihak agar bersungguh-sungguh memahami, melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh jajarannya serta wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. 9. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hari ini. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab atas kerjasamanya disampaikan